Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala atamani akmalil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, di dalam kajian kita dari kitab Al-Adab Al-Islamiyah. Baik, kita masih pada bab makan ya Ibu ya. Ya, kita tidak mengulang bab udhiyah karena sudah lewat. Ya, saya yakin antum insyaallah paham tentang tata cara berkurban ya. Apalagi mengorbankan perasaan. Baik, kita pada pembahasan yang berkaitan dengan ini, catatan saya dulu. Itu adab yang berkaitan dengan makanan, betul tidak? Iya, D kan? Nah, betul. Ya, berarti betul. Karena saya tadi malam itu bacanya ini, ya, karena sesuai dengan tanda di buku ini. Jadi ada yang berkaitan dengan makanan. Ya, kan sebelumnya kita sudah berbicara tentang adab sebelum makan, betul? Adab ketika makan. Terus yang kecil itu ya adab setelah makan. Sekarang yang gede, adab yang berkaitan dengan makanannya. Ya. Baik, yang pertama dikatakan di sini yaitu ada aklis saum wal basal qabla shalah, tidak memakan bawang putih atau merah sebelum sholat. Ya, tidak memakan bawang putih atau merah sebelum sholat. Ya. Ini baik dalam bentuk memakan bawang merah itu yang sudah jadi bawang goreng. Ya, baik yang sebelum digoreng atau sudah, kalau biasanya kalau belum goreng itu sate kan. Ya, bawang merah itu pakai sate. Kenapa? Karena itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, raihatun karihah, bau yang tidak sedap. Apalagi kalau pas bilang amin gitu kan. Ibu-ibu nggak mencium baunya. Kita ini Bu, ya subhanallah. Apalagi kalau, tetapi ada bau yang lebih bau sebenarnya. Harusnya itu dimasukkan dalam kategori perkara yang tidak boleh. Rokok. Orang kalau habis merokok itu kemudian amin itu Bu, saya mau pingsan rasanya. Ya. Makanya alhamdulillah setiap sholat Jumat saya tidak pernah mencium baunya. Karena saya khotibnya. Kalau jamaahnya mungkin ya. Bapak lagi sholat itu Masya Allah baunya tuh subhanallah. Saya tidak ada masalah dengan penyakit jantung, tapi kalau asap rokok, bau-bau yang berkaitan dengan saya tidak kuat. Saya pribadi tidak kuat. Ya. Tidak suka. Ya, ini perkara yang perlu dijauhkan ya. Baik. Di antara dalil kenapa kita dilarang itu? Karena itu akan mengganggu para jamaah dan juga para malaikat. Ya, jadi malaikat itu hadir ketika kita sholat bersama imam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadisnya ada 3 dan
adalah 485, itu yang pertama. Kemudian yang kedua 5.452. Sedangkan yang ketiga 7.359. Ada Imam Muslim nomor hadis 564 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu, "Man akala tuman aw basalan falyatazirna." Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauh dari kami. Maksudnya jangan sholat bersama kami. Wal ya'tasir masjidana, dia menjauhi yang namanya masjid kami. Wal ya'ud fi baitihi, dan hendaklah dia duduk sendiri di rumah. Makanya sebelum kita pergi sholat, sebaiknya jangan kita memakan bawang putih atau bawang merah. Tetapi kalau misalkan kadang-kadang ada momen ya, kita sebelum pergi sholat isya kadang-kadang tukang sate lewat, beli, makan, berangkat sholat isya, boleh sebenarnya, tetapi dengan syarat panjenengan setelah itu gosok gigi supaya tidak bau. Iya, tidak bau. Tidak bau. Nah, itu yang pertama, menjauhkan diri dari makan bawang merah atau bawang putih, karena ini akan menyakiti para malaikat. Tetapi justru bawang putih itu dijadikan sebagai alat untuk menakuti syaitan ya. Kebalik berarti. Orang kalau kita lihat orang-orang sekarang yang percaya sama itu dipakai bawang putih, justru itu bukan menakuti syaitan, justru itu menakuti malaikat. Gimana akhirnya malaikat bisa mendatangi kita? Ya, kita itu menyakiti mereka dengan bawang putih atau bawang merah. Nah, yang kedua yaitu ada makan fitorik, menghindari makan di jalan. Ya, menghindari makan di jalan. Ini sebenarnya terjadi khilaf panjang di kalangan para ulama. Apakah benar-benar dilarang kita makan di jalan itu? Nah, makan di jalan itu seperti misalkan makan apa namanya di pinggir-pinggir jalan gitu, warung-warung pinggir jalan. Apakah benar-benar dilarang secara mutlak? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, tidak masalah kita itu makan di pinggir jalan selagi kita bisa satu, tidak mengganggu orang lain. Karena kadang-kadang ada warung di pinggir jalan itu mengganggu hak orang lain. Seperti warungnya terlalu maju, akhirnya masuk ke jalan gitu kan. Ya. Atau yang kedua, kita bisa menjaga pandangan kita dari melihat kepada orang lain. Karena namanya kita makan di pinggir jalan itu kan banyak lalu lalang manusia. Bukan hanya menjaga pandangan dari para wanita, tidak, tetapi menjaga pandangan dari melihat orang laki-laki pun, karena kita sendiri kita tidak suka dilihat terlalu lama oleh orang. Ya, tidak enak. Coba kalau ada orang lihat antum lama gitu kan, antum merasa risih. Makanya Islam itu di antara adab yang sangat mulia itu adalah jangan terlalu lama kita melihat orang. Ya sekilas saja, ya sudah selesai. Ya makanya hukum asal hukum asal kita adalah disuruh untuk menundukkan pandangan, terutama melihat kepada hal-hal yang itu berbau sensitif. Karena kadang-kadang orang tidak suka untuk dilihat terlalu lama itu, tidak senang. Nah, ya. Jadi para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Memang di zaman dahulu kebiasaan para salaf itu tidak makan di pinggir jalan karena tidak ada warung pinggir jalan itu, sehingga mereka masalah ini sangat keras. Tetapi di zaman sekarang itu kan beda.
Maka tidak bisa dikatakan terlarang secara mutlak. Karena memang juga umumnya masakan pinggir jalan itu enak. Ya, sego pecel pinggir jalan itu enak, Pak. Karena ternyata sego pecel itu pinggir jalan kan. Enak. Nah, ini tidak berlaku larangan secara mutlak. Dia bisa berlaku larangan ketika ada hak orang lain yang terganggu di situ. Seperti buka warung akhirnya menjadikan hak orang lain itu seperti berjalan kaki itu merasa terganggu segala macam. Maka itu bisa menjadi perkara yang terlarang. Nah, yang ketiga, ya ini cuma 3 ya bab ini, yaitu syukrullahi ala nikmatihi, bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan yang diberikan tersebut. Kata saya di sini, fayajibul ihtimami bi syukrillahi azza wa jalla ala nikmatil akl wasyarab. Seorang wajib mensyukuri nikmat makanan dan minum yang telah Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Makanya coba lihat doa yang kita baca sesudah dan sebelum makan itu setelah pertama ya, setelah kita makan itu kita sedang mengakui diri kita itu hamba yang lemah. Kita tidak bisa mendapatkan makanan itu kecuali semua itu karena karunia Allah Ta'ala. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki kepada kami berupa makanan ini, yang mana kami tidak bisa mendapatkan makanan ini kecuali karena karunia Allah. Berarti kita sudah mengakui diri kita yang lemah. Makanan yang kita makan itu semua itu karunia Allah Ta'ala. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan rezekinya kepada kita. Allah akan memberikan keberkahan dari makanan itu kepada kita. Subhanallah. Dan ini yang sering terlupakan. Ya, jadi kata para ulama, keberkahan makanan itu bisa diraih. Salah satu caranya adalah dengan berdoa, bersyukur dari makanan yang kita makan pada hari ini. Ya. Kita awali dengan memuji Allah, Bismillah. Setelah itu kita memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Begitu pula makanan ini kita dapatkan dari manusia, bukan karena manusia itu yang memiliki makanan itu, tetapi mereka hanya perantara yang Allah titipkan kepada mereka untuk disampaikan. Ya. Makanya kalau punya masalah sama orang gak perlu diungkit-ungkit nanti. Setiap hari tak traktir, dasar manusia gak bisa berterima kasih. Jangan seperti itu. Ya, kita dihamba yang hanya dititipi oleh Allah Ta'ala, titipan, tinggal menyampaikan titipan itu. Ibarat kata, mungkin bahasa ya agak kasar ya, kita ini seperti kurir paket sebenarnya, yang Allah titipkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Ya. Itu sudah kerjaan kita, itu sudah tugas kita dari Allah Ta'ala, kita tidak bisa memungkirinya. Nah, masa bedanya kalau kurir yang kita kenal itu kan yang mempekerjakan kita kan manusia, tetapi kalau ini Allah yang menyuruh kita, maka kita menjadi mulia. Ya. Sudah Allah memberikan upah dari sisi duniawinya, Allah berikan upah kepada kita dari sisi akhiratnya. Subhanallah. Makanya kita bersyukur kepada Allah telah diberikan hal tersebut, dan kita sebagai yang menyalurkan juga bersyukur karena Allah telah mempercayai hal tersebut kepada diri kita. Baik, laisa faqat bitalaffuz bil adiyati al-adhkar al-waridah. Bersyukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan doa dan zikir kata Syekh di sini. Namun di antara bentuk syukur itu adalah dengan kita mentaati Allah Ta'ala. Kita tahu Allah yang memberikan makanan kepada kita, kita tahu Allah yang memberikan minum itu kepada kita. Tidak cukup hanya kita mengucapkan tahmid, Alhamdulillah, tapi apa realisasi yang paling harus kita wujudkan dari makanan-makanan yang kita makan selama ini? Maka bertauhidlah kepada Allah. Makanya kata para ulama,
pelajaran dari kita bersyukur atas makanan yang Allah berikan sama kita, kita menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah. Karena Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Allah yang memberikan semua itu kepada kita. Ya. Kan itu yang Allah sebutkan di dalam hadis qudsi. Ya, dalam hadis qudsi. Sudah saya carikan hadis ini. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadis 2577. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita bacakan di sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqaan rabbih tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu atas diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku haramkan kezaliman itu atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi segala macam bentuk kezaliman hukumnya haram. Dan para ulama mengatakan itu bisa masuk dalam kategori dosa besar. Mana bentuk kezaliman? Ghibah, mencaci maki. Ya, yang hadir kajian saya pas waktu hari Senin di tempatnya Bunia, saya ulang lagi di sini. Bu, kita itu harus punya tamayuz. Apa itu tamayuz? Harus ada perbedaan. Kita harus berbeda antara kita yang sudah ngaji sama belum ngaji. Contohnya gimana? Kalau orang nggak ngaji, dia itu suka berbuat zalim, dia suka menggibah, mencaci maki, itu biasa. Karena dia tidak ngaji, dia tidak berilmu. Tetapi kita yang ngaji, sudah lama ngaji, bahkan bertahun-tahun ngaji, tetapi masih suka zalim, masih suka gibah orang, masih suka ngerasani wow gitu kan. Berarti kita nggak ada bedanya dengan orang yang tidak. Apa beda? Terus apa yang tak menjadi tamayus kita? Apa yang menjadi tamayus kita terus? Kan tidak ada jadi. Berarti selama ini kita belajar itu ternyata belum menjadikan kita sampai pada derajat tamayus, berbeda dari orang-orang yang tidak belajar. Kan saya contohkan kemarin banyak. Contoh, ada seorang pedagang yang sudah ngaji. Apa tamayus Anda sebagai pedagang? Kalau pedagang di luar sana yang umumnya tidak ngaji, dia menipu dalam dagangannya, dia melakukan gish, biasa. Dia mengurangi timbangan, biasa. Tetapi ketika Anda sebagai seorang pedagang, Anda jujur, ketika Anda berjualan, Anda mengatakan, contoh barang ini ada lecetnya Pak, di sini. Monggo, jenengan mau beli, monggo, dan beli juga tidak ada masalah. Ya. Jenengan katakan apa adanya, jujur. Ya. Contoh ada misalkan jenengan sebagai pedagang sembako, jual misalkan kayak jual ikan. Kalau seorang pedagang yang sudah ngaji itu dia akan bilang, Pak, ini ikannya yang kemarin, ini yang tadi. Ya. Monggo, jenengan mau ambil yang mana? Kalau kita tidak ngaji, terus kita katakan ini ikan semua hari ini ikan segar, itu biasa karena tidak ngaji. Tetapi kalau Anda sudah ngaji, kemudian dikatakan yang tadi harusnya ikan itu ikan kemarin, jangan katakan hari ini, berarti selama ini kita belum menjadi pedagang yang tamayus. Berarti ilmu yang kita dapatkan itu belum kita harus punya. Seperti itu harus ada. Al-mu'min al-mutamayyisin, mukmin yang memiliki
keistimewaan, yang memiliki perbedaan dari yang lain. Itu harus ada dalam diri kita juga. Dan itu buah dari ilmu. Buah ilmu itu adalah menjadikan kita berbeda. Bukan sekedar frame yang berbeda antara kita dengan mereka yang tidak ngaji. Bukan sekedar penampilan luar fisik. Kita pakai peci, kita pakai celana-celana. Bukan hanya itu. Tapi yang paling tercermin itu adalah bagaimana muamalah kita. Kalau ada orang yang belum ngaji, dia lupa sama Allah, dia lupa berzikir sama Allah, itu biasa, itu wajar bagi dia. Tetapi kalau ada orang yang sudah ngaji, lama ngaji, tapi dia lupa berzikir sama Allah, berarti kita belum menjadi mukmin yang mutamayyiz, mukmin yang berbeda. Ya. Itu kita diberitakan untuk meninggalkan yang namanya kebodohan. Nah, setelah itu kepada Allah di sini, di antara perkataan Allah Taala di dalam hadis qudsi ini, kata Allah, "Kullukum ja'iun illa man an'amtu." Kalian itu pada hakikatnya lapar, kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Berarti makan itu datang dari Allah. Allah yang memberikan kita makan. Ya. Fastatimuni at'imkum, maka mintalah makan kepada kalian makan itu. Allah enggak menurunkan makanan itu langsung dari langit. Kita ini bukan para nabi. Seperti kisahnya Maryam, untuk pernah dengar kisah Maryam itu? Ya kan? Ketika Zakaria datang ke mihrabnya Maryam, fawajada indah rizqa. Ternyata setiap Zakaria masuk ada rizki, ada makanan yang diberikan kepada Maryam oleh Allah Taala. Sampai bertanya kepada Maryam, ini makanan dari siapa? Karena kan tidak ada jalan masuk lain kecuali dari tempat Zakaria itu masuk. Dan Maryam tidak pernah berkomunikasi dengan wanita, dengan laki-laki yang lain, dengan orang lain tidak. Tetapi Allah memberikan makanan kepada dia. Itu zaman sekarang tidak ada. Kalau dulu para nabi, para rasul ada. Tidak ada turun dari langit langsung, sekarang itu tidak ada. Tetapi yang ada sekarang itu adalah Allah menurunkan karunia-Nya kepada kita, kemudian itu melalui perantara orang. Maka minta sama Allah, ya Allah saya lapar, minta makanan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, ya Allah saya lapar, saya minta makanan. Sembari kita mencari, bekerja, nanti Allah akan memberikan makanan itu kepada kita. Bisa jadi Allah tidak memberikan makanan itu dalam bentuk makanan, tetapi Allah memberikan kita dalam bentuk uang, lalu kita membeli makan. Banyak cara Allah memberikan kepada kita itu. Yang penting sekarang itu bagaimana kita membangun rasa percaya kita kepada Allah, atau yang kita dengan istilah as-siqatu billah, percaya sama Allah. Kita ini kebanyakan tidak percaya sama Allah. Kita ragu sama Allah. Padahal Allah Ta'ala berulang-ulang menyebutkan janji-janjinya di dalam Al-Quran. Kita kadang-kadang ragu sama Allah Ta'ala. Ya. Contoh sederhana ya, kita itu lebih yakin berinvestasi kepada manusia dengan sekian pengalaman yang mereka miliki, katanya, oh mereka sudah ahli di bidangnya. Kenapa kamu tanam saham di dia? Oh dia ahli dalam masalah. Oh dia punya perusahaan yang memiliki profit yang besar. Kita bisa percaya sama manusia, tapi kenapa tidak bisa percaya sama Allah Ta'ala yang sudah memberikan rizki kepada manusia dari zaman manusia pertama sampai hari ini? Tidak pernah habis rizki Allah Ta'ala. Kita disuruh investasi sama Allah Ta'ala, datang kepada Allah, investasi sama aku kasih, kata Allah. Tapi kita tidak mau. Itu artinya kita belum mengenal. Nah, makanya Allah ingin menjelaskan tentang dirinya dalam hadis qudsi ini. Aku itu yang memberikan makan, maka mintalah. Aku yang memberikan kalian pakaian, maka mintalah pakaian. Ya, aku yang memberikan ketenangan kepada kalian, aku yang begini, mintalah kepadaku. Itu kata Allah. Ya. Maka minta itu sama Allah. Termasuk dalam hal ini itu minta makanan itu sama Allah Ta'ala. Ya, minta. Subhanallah, saya sering demikian jawab. Saya tuh kalau misalkan pingin makan sesuatu, bukan karena kita tidak mampu beli,
Kadang-kadang kita tidak ada waktu untuk pergi membelinya, ya. Atau bahkan kita tidak diberikan kesempatan untuk membeli oleh Allah Ta'ala mungkin karena ada kesibukan yang lain. Tapi kita ingin makan sesuatu. Subhanallah, saya beberapa kali saya dapat di dalam perjalanan kehidupan saya itu, ketika saya ingin memakan sesuatu, ingin sekali makan sesuatu itu, ya Allah saya ingin makan ini, ya. Bukan karena kita tidak mau beli. Tahu-tahunya ingin beli, ada orang yang menawarkan sama saya, Ustaz, atau mau ini enggak? Ya mau, tapi bilang gitu. Ini baru kemarin saya dalam pikiran saya ingin makan ini, Allah berikan lewat perantara orang tersebut. Ya. Saya ingin martabak, tahu-tahunya jamaah ngasih saya. Sebenarnya saya tidak pernah ngomong kepada jamaah itu, ya, siapa ada jamaah yang mau berikan saya makan? Saya tidak ngomong seperti itu, saya cuma bilang dalam hati saya, ya Allah saya ingin makan ini. Subhanallah, Allah berikan sama saya. Itu benar-benar terrealisasi apa yang Allah janjikan dalam hadis ini. Ya. Kadang yang dia datang bukan pada hari itu juga, bisa jadi 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Intinya Allah itu pasti memberikan hal itu kepada kita. Yang penting kita mau minta, itu aja. Kita mau minta sama Allah. Baik, kita kembali ke kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita itu apa mengucapkan tahmid, tetapi kita harus mentaati Allah. Kita harus benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang menetapkan nikmat makan bagi sebagai nikmat yang wajib disyukuri. Nikmat makan itu nikmat yang harus disyukuri. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang 172, Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya, makanlah dari yang baik-baik, setelah itu bersyukurlah kepada Allah. Setelah makan bersyukur, berterima kasih sama Allah. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi ilmin wa la quwwata. Ya, bersyukur sama Allah. Setelah kita bertahmid, apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk kita lakukan? In kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian setelah itu beribadahlah semata-mata hanya kepada Allah. Bertauhid sama, tinggalkan perbuatan syirik. Karena yang menyebabkan kalian itu sengsara melarat syirik sama Allah. Ya. Ustaz, akeh sing syirik sama Allah Ta'ala tapi hidupnya kok makmur-makmur aja urusan dunianya. Itu bukan sebab kemakmuran. Itulah disebut dengan istidrat. Istidrat itu cara Allah Ta'ala untuk menghancurkan seorang manusia dengan memberikan dunia tapi dia lupa sama Allah. Sampai pada puncaknya Allah balikkan keadaannya, dia menjadi hina. Kalau Allah tidak menghinakan dia di dunia, bisa jadi itu sebab dia kehinaan di akhirat. Na'udzubillah. Sehingga tidak perlu kita merasa istilah iri sama orang dengan rizki-rizki yang diberikan kepada orang lain, karena semuanya itu sudah dibagi berdasarkan porsi masing-masing dan tidak akan pernah tertukar. Ya, kita ini bukan judul sinetron ya. Kalau sinetron kan anak tertukar. Ya. Kalau kita membuat sinetron rizki yang tertukar, tidak bisa itu. Ya, karena rizki Allah itu pasti akan nyampe kepada kita sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Itu pasti yang kita dapatkan. Baik. Nah, itu 3 poin yang berkaitan dengan makanan. Ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk benar-benar bersyukur kepada Allah atas makanan yang kita miliki. Nah, sekarang kita pindah ke adab berikutnya. Adab imarah, adab yang berkaitan dengan pemerintahan. Ini mau dibahas atau diloncat? Mau dibahas atau diloncat? Emang ibu mau jadi pemerintah? Ya, kita jadi rakyat yang baik aja ya. Sekarang kita baca di sini. Berkaitan dengan imarah, kepemimpinan. Itu ada sabda Nabi SAW. Zaman yang kita hadapi sekarang ini, ya, zaman yang kita hadapi sekarang ini. Kata Nabi SAW, innakum
satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian itu akan berlomba-lomba untuk mengejar kepemimpinan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, nomor hadis 7148. Ya. 7148. Kata Nabi SAW begini, sebelum saya masuk ke sini ya. Karena orang menjadi pemimpin itu di satu sisi sangat dianjurkan, di satu sisi tidak dianjurkan. Nanti akan ada sebab-sebab. Satu sisi dia sangat dianjurkan, satu sisi tidak dianjurkan. Jadi bukan tidak boleh secara mutlak menjadi pemimpin, itu tidak. Ada pembagiannya. Kita baca dulu hadis ini. Nabi SAW mengatakan, "Innakum satahrisuna 'alal imam." Sesungguhnya kalian itu akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin, menawarkan dirinya menjadi pemimpin. Wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah, dan kelak hal tersebut akan menjadikan kalian menyesal di hari kiamat. Menjadikan kalian menyesal di hari kiamat. Ya. Itu akan menyebabkan kalian menyesal kepada Allah nanti di hari kiamat. Baik. Ya. Di dalam agama kita, menurut sunnah Nabi SAW, pemimpin itu dilarang untuk kita meminta, tetapi kita boleh menerima kalau kita ditawarkan, diberikan. Jadi kalau meminta itu dilarang, tetapi kalau diamanahi maka silakan dijalankan. Ya, makanya tadi kalau kepemimpinan itu berupa permintaan dari kita sendiri, itu yang dilarang. Tetapi kalau kita diamanahi satu posisi menjadi seorang pemimpin, maka ini tidak masalah, dan berupayalah untuk masuk ke dalam sabda Nabi SAW, 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin yang adil. Tetapi ada satu bentuk kepemimpinan yang pasti kita akan meminta, yaitu menjadi pemimpin rumah tangga. Iya. Ketika kita minta anak orang, ya pasti kita akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Jadi secara umum, pemimpin itu kalau dia meminta maka itu dilarang. Tetapi kalau dia diamanahi maka boleh untuk diterima. Contoh misalkan kita bekerja di satu perusahaan, ternyata dari pihak perusahaan melihat kinerja kita bagus, kita sebagai karyawan yang bagus, lalu mereka menawarkan posisi lebih tinggi, kamu saya akan menjadi manajer. Itu kan pemimpin kan? Ya, boleh, silakan. Ya, kalau memang dia merasa dirinya sanggup. Tetapi kalau meminta, sebaiknya jangan. Karena khawatirnya ketika dia menganggap dirinya itu saya memiliki kemampuan begini, kemudian dia pede, lalu dia lupa untuk berdoa sama Allah, meminta perlindungan sama Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah seperti itu. Akhirnya ketika dia mendapatkan posisi tersebut, dia pun menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kan banyak yang seperti itu kan. Karena umumnya kita meminta kepemimpinan itu tidak lepas dari pasti mendolimi orang, pasti ada berbuat dolim kepada orang lain. Ya. Pasti ada berbuat dolim kepada orang lain. Tapi kalau kita diberikan, maka tidak ada masalah untuk kita menerima. Nah, sekarang kita berbicara kepada orang-orang yang ya diberikan kepemimpinan tersebut. Yang pertama, dia harus memiliki niat yang ikhlas. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia jadikan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengomentari kenapa dalam hadis 7 golongan itu pemimpin yang pertama kali disebutkan, maka disebutkan 2 sebabnya. Sebab yang pertama, dia itu memiliki kesempatan untuk memperkaya dirinya, tetapi dia tidak gunakan
Ya, dia meninggalkan syahwatnya untuk memperkaya dirinya karena dia ingin mensejahterakan siapa? Masyarakat. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa dia disebutkan pertama kali dalam hadis itu? Karena dia mengeluarkan kebijakan yang membuat rakyatnya bahagia. Kata Nabi SAW, ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kalau kebahagiaan yang kecil menjadikan seorang itu bahagia, itu sudah dikatakan sebagai amalan yang besar di sisi Allah. Bagaimana kalau seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan peraturan yang menjadikan rakyatnya itu makmur, lalu rakyatnya bahagia dengan kebijakan tersebut, maka ini min babil aula, maka ini merupakan kebahagiaan ataupun kebaikan yang jauh lebih utama. Makanya kenapa Imam Adil disebutkan pada golongan yang pertama dalam hadis, 7 golongan yang mendapatkan naungan tadi. Syaikhul Islam memandang ada 2 sebab tadi. Yang pertama, dia meninggalkan syahwatnya untuk memperkaya dirinya. Karena umumnya kan para pemimpin itu suka seperti itu. Ya, duit apa sesuatu akeh dia harus balik modal, seperti itu. Akhirnya dia memperkaya syahwat. Makanya coba lihat sejarah Islam mencatat rata-rata pemimpin-pemimpin di zaman dahulu mereka adalah orang-orang yang zuhud kepada Allah Ta'ala. Pernah dengar kisah seorang gubernur Syam yang bernama Sa'id ibn Amir al-Jumahi? Tidak pernah? Sa'id bin Amir di zaman pemerintahan Umar itu diangkat menjadi gubernur Syam. Syam itu 4 negara sekarang: Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. 4 negara. Dulu namanya Syam, dipimpin oleh seorang yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tahu Sa'id ini? Dia miskin, tidak punya pembantu, pakaiannya cuma beberapa helai. Jadi kalau dia ingin melakukan kunjungan kerja, melakukan kerjaan itu kan keluar kerja, dia nunggu bajunya kering karena dicuci, baru dia keluar kerja karena dia tidak memiliki pakaian yang baik. Bukan karena dia tidak mendapatkan gaji, dia dapat gaji, tetapi gajinya itu dia gunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dia hanya mengambil bagian-bagian sedikit saja untuk kelangsungan hidupnya, tapi dia bagikan kepada rakyatnya. Nah, suatu ketika Umar meminta catatan tentang siapa orang-orang miskin yang berada di Syam untuk diberikan bantuan dari Baitul Mal. Maka ternyata di catatan orang-orang miskin itu tertulis nama Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Umar sampai bingung, kaget. Kok pemimpin kalian miskin? Apakah pemimpin kalian tidak terima gaji? Maka ditanya kepada asisten, dia dapat gaji, tetapi gajinya itu digunakan untuk dibagikan kepada kaum muslimin, dibagikan kepada rakyat. Akhirnya Umar membuat kebijakan apa? Mengirim kepada Sa'id bin Amir itu 4.000 dinar. 4.000 dinar itu kira-kira berapa M? 1 dinar kan 4,25 gram emas. Ya, 1 dinar isinya itu 4, beratnya 4,25 gram emas. Berarti kalau 4.000 berapa? 1 gram berapa rupiah Bu sekarang Bu? Hah? 1.700.000? 750.000 dah ya. Taruhlah 750.000 kali 4,25, berarti 1 dinar itu senilai 3.187.500 ya. Sekarang kali 4.000, berarti Umar memberikan uang kepada Sa'id ya Ibn Amir al-Jumahi pada waktu itu sebesar 12 miliar 750 juta. Tahu kira-kira uang ini diapain? Ketika dibawakan oleh siapa namanya ajudannya Umar, diketok pintunya, Assalamualaikum. Kenapa? Ini ada hadiah dari Amirul Mukminin 4.000 dinar. Kira-kira nih kalau antum dapat 4.000 dinar, antum ngapain Bang? Alhamdulillah rezeki mempok gitu. Durian runtuh gitu. Dia beda. Dia langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kata suaminya tidak. Ini lebih dahsyat daripada Amirul Mukminin meninggal dunia. Apa itu? Dunia telah masuk ke dalam rumah kita untuk merusak akhirat kita. Maka dibagikan 4.000 dinar itu kepada masyarakat. Ini contoh pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu dia berupaya untuk bagaimana membahagiakan rakyatnya. Dia ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi bukan tidak boleh untuk mengambil gaji. Wong kita sudah diberikan gaji kok. Maka jadilah orang-orang yang ikhlas di dalam bekerja. Niatkan karena Allah Ta'ala. Keluarkan kebijakan yang baik, keluarkan peraturan yang baik, yang itu akan mensejahterakan rakyat kita. Bayangkan kalau satu orang yang kita zalimi karena peraturan yang kita buat itu sudah menjadikan kita harus berhati-hati di hari kiamat. Bagaimana kalau yang kita zalimi itu misalkan ada 350 juta orang dengan peraturan yang kita buat itu? Kira-kira kita perlu takut atau tidak? Harus takut sama Allah. Makanya seorang pemimpin dia harus menata hatinya pertama kali. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala dalam dia memimpin. Bukan hanya pemimpin besar, tetapi pemimpin kecil, entah itu RW, RT, apalagi kepala rumah tangga, dia harus memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk ibu-ibu menjadi, misalkan ada MT, ketua MT-nya harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena banyak orang-orang mencari niatan-niatan bukan karena Allah. Kenapa jadi ketua MT? Dia ingin dikenal saya ketua MT ini segala macam. Ya, ingin undang ustaz ini. Nanti kalau bisa undang ustaz ini dia akan dikenal. Oh, masya Allah punya koneksi yang tinggi segala. Dan perlu. Lillahi ta'ala aja. Ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita tidak perlu berharap pujian-pujian manusia. Ya, apalagi kita seorang pemimpin harus pahala di sisi Allah. Karena pahala besar bagi seorang pemimpin. Keluarkan kebijakan peraturan yang baik, maka itu akan menjadi sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, ya, pemimpin itu harus diangkat dari kaum laki-laki. Tetapi dengan catatan begini, kalau di situ ada perempuan atau kalau di situ semua perempuan, maka boleh seorang perempuan memimpin. Perempuan boleh. Tetapi kalau di situ ada laki-lakinya, maka laki-laki harus menjadi apa? Nah, sekarang begini, Ustaz. Saya punya usaha. Usaha apa, Bu? Usaha baju gamis. Misalnya. Ya, saya punya outlet. Tetapi outletnya ada satpamnya. Berarti kan saya pemimpinnya. Caranya gimana? Jangan ibu jadi strukturnya, pemimpinnya, tetapi jadikan suami sebagai pemimpinnya. Jadi secara struktur outlet itu punya ibu, tetapi yang menjadi pemimpinnya siapa? Suami. Suami yang menjadi pemimpinnya. Ya. Itu lebih baik seperti itu. Tapi kadang-kadang para ulama mereka mengatakan begini, ini kalau berkaitan dengan negara, kalau negara itu harus pemimpinnya itu adalah laki-laki. Sementara kalau berkaitan dengan usaha seperti rumah makan atau apa, maka itu tidak perlu seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, tidak apa-apa seorang wanita. Tetapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat dalam segala aspek, kalau bisa tetap laki-laki yang menjadi sebagai atasannya. Ya. Termasuk dalam rumah tangga, kadang-kadang dalam rumah tangga itu kebalik posisinya. Suami jadi ibu rumah tangga, istri jadi kepala rumah tangga. Akhirnya istrinya menceramai suaminya, Pak Reneo. Sini, nunggu ini. Takkan jadi ya Pak ya. Ya, jenengan itu tak boleh gitu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis yang ke-4425 dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala, Nabi mengatakan, "Lan yufliha qaumun walau amarahum imra'atan." Tidak akan berjaya satu kaum apabila yang memimpinnya itu seorang wanita. Nah, hadis ini itu dijelaskan oleh para ulama itu begini. Itu kan kaum, artinya pemimpin negara, pemimpin satu kabilah.
Tetapi kalau misalkan usaha maka tidak ada masalah. Ya, sebagian berpendapat demikian. Tetapi yang kami lihat pendapat yang paling kuat itu adalah bahwasanya ini mencakup dalam segala aspek, tidak hanya terbatas pada masalah kenegaraan saja, tetapi mencakup dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Baik. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting, seperti apa yang kita sebutkan di awal-awal tadi. Tidak meminta jabatan. Tidak meminta jabatan. Dalilnya tadi sudah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda kepada Abu Dar Al-Ghifari. Kata Nabi SAW kepada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Abu Dar, wahai Abu Dar, inni al-dhaif, sesungguhnya aku melihat kamu seorang yang lemah." Lemah di sini bukan karena lemah fisik. Bisa jadi karena dia lemah apa? Lemah secara hatinya. Mungkin orangnya itu rasa gitu kan. Ya. Karena seorang pemimpin itu dia harus memiliki al-quwwah, kekuatan. Dia harus punya mental kuat menjadi seorang pemimpin itu. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ya. Aku menyukai bagimu apa yang aku sukai bagi diriku sendiri. Artinya Nabi ingin mengajarkan kepada Abu Dar ini, ya Badar, kamu tidak usah. Karena aku lihat kamu itu tidak cocok jadi pemimpin, maka tidak usah, daripada kamu jadi pemimpin, akhirnya nanti kamu ya tidak amanah. Akhirnya kamu tidak bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. La ta'ammarna ala ghairi wa la tawallayanna ma la yatim. Maka janganlah kamu memimpin 2 orang atau lebih. Nah, memimpin 2 orang atau lebih ini banyak penafsirannya. Bisa ditafsirkan dengan janganlah kamu memiliki lebih dari 1 istri. Kalau kamu tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang adil. Ya. Jadi kalau kita menganggap diri kita tidak bisa adil, Pak, tidak usah nikah. Ya. Kita tidak memungkiri bahwasanya seorang suami itu pasti akan ada kecondongan kepada salah satu istrinya. Tetapi kecondongan itu jangan sampai menjadikan dia tidak bisa adil. Kalau dia tidak bisa adil, maka tidak usah menikah. Karena akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Ya. Berbuat zalim kepada yang lainnya. Makanya syarat seorang kalau ingin menikah pertama kali dia harus mengetahui dirinya apa bisa adil atau tidak. Bisa adil atau tidak? Jangan cuma semangat, oh ayo kita nikah lagi, kawin lagi gitu kan? Ya repot. Ya repot kalau begini. Karena menikah lebih atau poligami ta'addud itu bukan hanya sekedar semangat untuk memiliki istri lebih dari 1, tidak. Tapi dia harus memikirkan dampaknya. Dia bisa adil nggak? Kedepannya harus bisa seperti apa? Dan adil itu kan menyangkut segala aspek. Aspek yang pertama adil dari sisi perasaan. Aspek yang kedua adil dari sisi materi. Aspek yang ketiga adil dari sisi membagi jam malam. Dia bisa adil kan? Jangan karena mentang-mentang ini adalah istri barunya masih muda, dia meninggalkan istri lamanya itu dan tinggal lebih lama dengan istri baru. Tidak adil seperti itu. Ya. Maka kalau suami ibu ingin menikah lagi, tanya, sudah bisa adil nggak? Ya. Loh, saya sudah bisa adil. Kadang-kadang suami itu hanya memahami adil itu dari sisi materi. Padahal banyak hal. Adil dari sisi perhatian, adil dari sisi cinta, adil dari sisi kasih sayang.
Kadang-kadang kita sebagai orang tua kadang-kadang sulit berlaku adil dengan anak-anak. Betul tidak, Bu? Pasti ibu itu memiliki kecondongan lebih cinta kepada salah seorang anak yang dari ibu yang ibu miliki itu. Pasti ada. Cuma kita kan kadang-kadang tidak bisa menampakkan karena menjaga perasaan yang lainnya. Kecuali kalau anak ibu satu. Ya. Karena ya anak itu merasakan betapa orang tua itu berbeda dengan yang lainnya. Tetapi ya sedikit di antara kita yang bisa menyimpan hal itu. Bahkan mereka menampakkan mereka lebih condong kepada anak yang ini akhirnya tidak terlalu diperhatikan. Ya. Apalagi kita berbicara sekarang yang besar. Makanya kata Nabi SAW, tidak usah engkau memimpin lebih dari 2 orang karena sulit bagimu. Engkau ada dhaif, lemah kau, wahai Abu Dhar. Lalu Nabi SAW mengatakan apa lagi? Wala tawallayanna mala yatim, dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Kenapa? Lemah kamu itu. Kamu tidak usah mengurus harta anak yatim. Makanya ini juga sebagai pelajaran, kalau kita termasuk orang-orang yang lemah dan mudah terkena fitnah dari sisi harta, jangan pernah mengurus harta anak yatim. Karena bahaya. Karena harta anak yatim itu bagian daripada dosa yang akan membinasakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, 7 golongan, 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak. Bilangnya awalnya itu ngurus. Awalnya bilang saya ngurus harta anak ini, saya akan kembangkan. Tahu-tahunya setelah berkembang mau dikembalikan. Tidak mau dikembalikan, ya siapa suruh? Sudah tahu dirinya tidak bisa berbuat adil, tapi tetap mau mengelola apa yang bukan menjadi haknya. Subhanallah. Ya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Tidak boleh kita meminta jabatan, karena meminta jabatan ini termasuk perkara yang tidak baik. Baik. Dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Samurah, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 7147, sedangkan Imam Muslim 1652. Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta jabatan. Fa innaka in utiyataha an tas'alati allati ukilta ilaiha, karena apabila engkau meminta lalu engkau mendapatkan jabatan itu, Allah tidak akan pernah membantumu. Tidak pernah akan membantumu untuk menjadi orang yang bisa menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Makanya coba lihat, banyak orang, kenapa mereka itu ketika mendapatkan jabatan banyak masalah sekarang? Karena mereka meminta. Mereka meminta hal tersebut. Ya. Beda hal kalau dia meminta ada suatu maslahat. Ya. Contoh nih, ternyata di dalam satu negeri, ya, atau satu negeri pemimpinnya non muslim, ya. Lalu tidak ada yang maju dari kaum muslim. Akhirnya dia bertekad untuk maju supaya dia itu bisa memimpin dengan baik. Kemudian dia bisa membantu kaum muslimin. Maka dalam hal ini ada maslahat yang ingin dikejar. Tetapi kalau tidak ada maslahat seperti itu, maka hukum asal meminta kepemimpinan itu tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya, karena kita akan menanggung dan memikul beban yang berat, memikul dosa orang-orang yang menjadi bawahan kita. Apalagi
Apalagi kalau kita tidak bisa memimpin dengan baik, akhirnya orang-orang tersebut merasa terzalimi, mereka mendoakan kita dan itu bisa menjadi sebab kehancuran kita. Subhanallah. Ini perlu untuk diwaspadai. Kata Nabi SAW, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena apabila kau diberikan kepemimpinan oleh Allah sementara kau tidak minta, Allah akan membantumu. Wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha. Dan jika engkau bersumpah atas satu perkara, tetapi setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu tersebut, ya fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khairun minhu. Maka tunaikanlah kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik. Contoh nih, saya bersumpah, dan misalnya ini, saya bersumpah, ya tidak akan pernah menginjakkan kaki saya di tempat ini. Ya, dia sudah bersumpah. Tetapi ternyata qadarullah ada satu maslahat yang harus diambil di tempat tersebut. Sementara dia sudah sumpah. Ya. Maka kata para ulama, batalkan sumpahnya, bayar kafarat, kemudian ambillah manfaat yang terdapat di tempat tersebut. Ya. Hadis itu untuk bayar kafarat. Dan bayar kafarat itu, kafarat sumpah itu apa, Bu? Berpuasa atau memberikan makan, atau membebaskan budak? Lupa ya. Atau berpuasa dulu atau memberikan makan? Ya, nanti di murojaah lagi. Ya, nanti di murojaah kembali. Ya. Puasa qadha. Ya. Jadi kalau ada masalahnya nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak ada masalahnya, maka hukum asalnya nggak boleh. Ya. Baik. Yang keempat, ada yang berkaitan dengan imarah ini adalah berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, masalahnya kita ini di negara kita ini kan tidak bisa berhukum dengan hukum itu. Ya, terus gimana caranya? Lakukan apa yang bisa kita lakukan dari hukum Allah. Sembari kita berdoa, semoga Allah Ta'ala segera menjadikan negara kita ini negeri yang berhukum dengan hukum Allah. Karena kalau berhukum dengan hukum Allah, insya Allah ketenangan yang akan tercipta, kedamaian. Lihat, orang mencuri sampai nisum potong tangan. Nah, kalau pencuri cuma dipenjara, setelah itu keluar lagi, mencuri lagi dia. Tapi dalam hukum Islam dipotong tangan. Seorang pembunuh, ketika dia membunuh, maka dia harus dikisos, dipenggal, dipotong. Tetapi kalau cuma di penjara, akhirnya dia berkeliaran lagi, jadi masuk apa? Penjara lagi, keluar lagi, akhirnya dia menjadi hal-hal yang biasa bagi dia. Paling cuma sebentar kalau penjara. Tapi kan membunuh orang yang luar biasa. Tapi hukum Islam tidak. Ketika dia membunuh, keluarga tidak maafkan, maka dia akan dipenggal dan dilakukan hal tersebut di hadapan halayak ramai. Kalau dulu di Saudi itu mereka melakukan aksi penggal itu diberikan pengumuman dulu selama sekitar 2 minggu, diumumkan akan terjadi kisos di masjid ini, akan terjadi kisos di masjid ini, dan itu dilakukan pada hari Jumat selesai sholat apa? Sholat Jumat. Jadi selesai sholat Jumat bukan pulang ke rumah, tapi berkumpul di tempat kisos. Mereka memperhatikan dan di situ ada kamera yang akan menyiarkan secara langsung. Itu akan memberikan efek jerah. Ya. Memberikan efek jerah. Nah, itulah hukum Islam. Hukum Islam itu luar biasa gitu. Tapi apa yang terjadi? Kita hidup di negara yang bukan hukum Islam. Maka terus gimana? Berdoalah. Sembari kita menerapkan hukum-hukum Islam yang bisa kita lakukan, semoga Allah memberikan kepada negara ini berhukum dengan hukum Islam. Kalau sudah berhukum dengan hukum Islam, insya Allah koruptor tidak ada, pencuri tidak ada, insya Allah. Ada mungkin 1-2, tetapi kan setelah itu dihukum mereka. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kenapa banyak koruptor di negara kita? Karena hukumnya itu ya begitu-begitu aja. Korupsi, akhirnya apa? Di penjara 9 tahun. Tapi kan hartanya melambang buana. Setelah dia keluar, dia bisa mengurus hartanya tersebut. Kalau Islam tidak.
Bahkan sampai para ulama mengatakan hukum koruptor dengan pencuri itu tidak sama. Kalau pencuri itu hanya mengambil uang satu orang, tapi koruptor itu mengambil uang negara. Itu mengambil uang seluruh masyarakat. Dan itu hukumnya beda. Hukumnya beda. Bayangkan kalau kita memiliki pemimpin yang seperti itu, subhanallah, aman, tentram, insya Allah makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita. Tapi gimana cara memulainya? Mulailah dari diri kita sendiri untuk menerapkan hukum Islam. Maka dengan demikian mulailah nanti akan keluar seorang pemimpin yang berhukum dengan hukum Islam. Sembari berdoa, ya Allah semoga jadikan negara kita ini negara yang menerapkan hukum Islam. Subhanallah. Coba lihat, ibu kalau pergi ke Madinah rasanya tenang atau tidak? Iya. Waktunya sholat toh? Iya, sholat. Iya. Toko tutup, maling nggak ada. Ada satu maling hati. Toko di mana-mana tutup. Kalau pas waktu sholat, selesai sholat bekerja lagi semua. Ketika sholat tinggalkan semua. Lihat negara Islam seperti itu. Padahal kalau dipikir apa sih sumber daya alamnya mereka? Itu hanya mereka mengandalkan minyak. Mereka tidak punya sumber mata air mereka disuling kok dari bersikap tidak adil. Kata Allah Ta'ala, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Bersikap adillah, karena itu yang sangat mendekatkan kita kepada ketakwaan. Karena memang bersikap adil tidak mudah ya. Kita sering salah mengartikan antara adil dengan menyamaratakan. Yang sering terjadi di tengah masyarakat bukan adil, tetapi menyamaratakan. Punya anak satunya SMA, satunya SD, tetapi uang jajannya sama. Itu adil atau sama rata? Sama rata. Bukan adil namanya. Adil itu kata para ulama tadi, wada'u syai' mawdi'ahu, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau di SMA, dia harus beda uangnya dengan anak yang SD. Orang yang kuliah dengan anak yang masih SMP, dia tidak sama. Ya. Antara seorang istri yang dia punya anak dengan istri yang tidak punya anak, dia tidak bisa dikasihkan dengan nafkah yang sama, berbeda. Kalau diberikan sama bukan adil namanya, tetapi menyamaratakan. Ya, menyamaratakan. Ya, makanya Allah tegur kita, "Ihdilu huwa aqrabu littaqwa." Ya. Kadang kita pemimpin sangat sulit berlaku adil terhadap keluarga kita. Kalau ada keluarga bermasalah dengan non keluarga, kebanyakan kita itu mendahulukan siapa? Keluarga. Padahal jelas-jelas yang salah adalah keluarga. Keluarga yang jelas. Itulah yang dicontohkan sama Nabi SAW. Andai kata Fatimah nyuri, aku yang akan potong tangan. Nabi tidak katakan andai kata Fatimah yang nyuri, aku akan ampuni dia. Tidak. Tapi andai kata Fatimah nyuri, aku yang potong tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam itu tidak berpihak kepada anggota. Antum pernah kisah terkait, biasanya kisah ini itu diceritakan oleh pemimpin-pemimpin umroh biasanya. Jadi dulu pernah di Saudi itu keponakan raja menembak ajudan. Salah seorang ajudan ditembak dan keluarga menuntut agar dihukumi kisos. Nah, akhirnya dari pihak keluarga, dari pihak pelaku ini meminta kepada keluarga korban untuk dimaafkan. Karena ini anak-anak keponakan raja. Akhirnya karena tidak mau, akhirnya sampai raja turun langsung untuk meminta dimaafkan. Tapi dia tidak mau memaafkan. Tetap harus ditegakkan namanya kisos. Sampai hari H ditegakkan kisos. Semua sudah berkumpul, sudah diumumkan kepada seluruh masyarakat dan itu disiarkan live secara langsung di televisi. Bahkan negara-negara tetangga pun sudah mendapatkan berita pada waktu itu. Sampai-sampai teman-teman yang katanya di Kuwait itu sudah dapat berita bahwasanya akan terjadi kisos dan itu disiarkan secara live di TV channel yang terdapat di Saudi itu. Sampai hari H, Al-Gojo pun siap membawa pedang untuk memenggal kepala orang. Nah, jadi Al-Gojo itu ketika ingin memenggal kepala atau leher, itu dia memiliki 3 langkah. Langkah pertama dia maju,
Dia berhenti, dia lihat kepada keluarga, apakah keluarga memaafkan atau tidak. Ternyata tidak. Masuk ke langkah yang kedua, dia pun berhenti lagi. Dia lihat kepada keluarga korban, ternyata tidak memberikan isyarat untuk dimaafkan. Sampai ke langkah yang ketiga, sudah diangkat pedang ini. Ya, sudah diangkat pedang ini untuk ditebas kepala orang ini. Akhirnya anggota keluarga memberikan isyarat untuk dimaafkan. Kata teman-teman di situ, ya, padahal kita ingin dilihat dipenggal, tetapi kita sakit hati karena nggak jadi dipenggal. Kalau memang ingin memaafkan, kenapa tidak dari awal katanya? Maka dijelaskan sama keluarga korban, kenapa saya tidak memaafkan dari awal? Padahal raja datang ke saya segala macam. Saya ingin katakan, saya ingin buktikan, saya ingin ajarkan kepada masyarakat bahwasanya hukum Islam itu tidak berpihak kepada individu meskipun dia keponakan raja, tetap harus ditegakkan yang namanya apa? Kisos. Itu hukum Islam itu begitu. Ya. Tetapi banyak kaum muslimin salah cara di dalam ingin menerapkan hukum Islam. Ya, kan itu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka berteriak khilafah itu kan salah caranya. Andai kata mereka itu mengikuti instruksi dari Allah dan Rasulnya, bersabar, membangun peradaban dari awal kembali, membangun akidah yang benar, akan muncul pemimpin-pemimpin yang adil. Kita mengharapkan pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala, maka syaratnya jadilah kita seperti Ibnu Abbas. Gimana kita mau dapatkan pemimpin seperti Umar sementara kita belum seperti Ibnu Abbas? Ya Umar jadi pemimpin karena yang dipimpin pada waktu itu Ibnu Abbas, Utsman bin Affan, mereka orang-orang mulia. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang mulia, kita muliakan diri kita terlebih dahulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat, tinggalkan syirik, ya tinggalkan segala macam bentuk perkara baru dalam urusan agama, taat serta mendengarkan apa yang menjadi perintah Allah Taala. Niscaya setelah itu Allah Taala akan mengirim kepada kita, ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kita ya pemimpin yang ya. Baik. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi memberikan keputusan yang adil antar sesama manusia, jangan berat sebelah. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir dari pertemuan ini, karena masih ada beberapa poin, ada 12, nanti kita lanjutkan setengahnya pada pertemuan berikutnya. Yang keenam, seorang pemimpin itu tidak boleh menutup dirinya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Artinya kalau dia menjadi pemimpin, dia harus siap untuk didatangi oleh siapa? Rakyatnya. Ya, bahkan dia yang harus berinteraksi dengan rakyatnya. Ya, harus berinteraksi dengan rakyatnya, dia harus bermuamalah dengan rakyatnya. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar itu ketika dia menjadi seorang khalifah, dia pergi ke pasar, dia jalan-jalan, dia kumpul, dia bersama para rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyatnya segala macam. Itu seorang pemimpin seperti itu. Ya. Sembari dia bermusyawarah dengan teman-teman dari kalangan Badar, dia pun bertemu dengan rakyatnya. Apa yang diharapkan? Makanya kan pernah dengar kisahnya Umar ketika pergi ke luar kota Madinah mendapati seorang ibu yang sedang masak batu itu. Anaknya 3 nangis. Ketika ditanya sama Umar, kenapa mereka nangis? Mereka lapar. Terus apa yang kamu masak itu? Ini batu. Supaya mereka mengira aku sedang memasak makanan dan mereka pun capek menunggu sampai mereka tertidur. Umar nangis. Ya. Lalu wanita itu mengatakan, ya sesungguhnya Amirul Mukminin itu dia tidak bisa ya mendengarkan keluh kesah rakyat, dia tidak tahu kondisi rakyatnya. Ajudannya mau bilang, ini loh Amirul Mukminin di hadapanmu. Tetapi Umar melarang. Lalu Umar mengatakan kepada wanita tersebut, ya tunggu sebentar di sini. Aku akan pergi mengambilkan makanan untukmu. Akhirnya Umar pergi ke Baitul Mal, ngambil satu apa namanya itu?
1 karung gandum, dipikul sendiri, ditawarin sama ajudannya, biar saya yang akan memikul. Kata Umar, apakah kamu mau memikul dosa saya nanti di hari kiamat? Tidak mau. Umar tidak mau, dipikul sendiri, jalan keluar kota Madinah, dimasakin segala macam, sampai akhirnya kenyang. Sampai kata ajudannya, aku melihat bekas Umar itu menggendong gandum itu, di punggungnya itu ada bekas. Kan kita kalau ada kan, kalau bawa sesuatu misalkan ada kan bekasnya kan di sini. Aku melihat bekas itu. Dan sejak saat itu Umar banyak menangis kepada Allah Ta'ala, karena merasa dirinya belum adil. Nah, Umar aja seperti itu, apalagi kita jangan sekarang. Dia berjalan mendengar keluh kesah rakyatnya, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Harus pemimpin seperti itu, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan, bukan pencitraan, tidak, tetapi memang begitulah seorang pemimpin di dalam Islam itu. Dia berusaha mendengarkan rakyatnya, dia berusaha mengubah supaya dia dibantu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang adil, yang senantiasa mereka itu memperhatikan apa yang menjadi urusan-urusan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Apa? Jengkol. Di zaman Nabi ada jengkol, Bu. Ya, tetapi kalau itu dirasa gini loh, itu bisa dikiaskan. Kalau dia itu mengandung bau, maka sebaiknya tidak dimakan ketika hendak mendekati apa? Sholat. Tetapi secara hukum asalnya nanti dimakan selesai sholat tidak apa-apa. Karena itu akan mengganggu kehusyuan orang yang ada di samping kita.